Di akhir zaman, Allah perintahkan seluruh orang yang beriman agar selamat dari ancaman kematian, teror kematian oleh Ya'juj dan Ma'juj, agar lari. Dan pemimpin yang membawa mereka lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihi salam serta Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan, sama-sama lari tetapi beda. Kalau dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri dari pembantaian. Pembahasan kita pada kajian di majlis ilmu ini, yakni pembahasan yang memang jarang disinggung-singgung, dibahas dan dibedah oleh para ulama di muka bumi, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Lalu apa yang akan kita lakukan? Keyakinan saya sampaikan, Ya'juj Ma'juj akan sampai ke Indonesia. Al-Kahfi ayat 92 sampai 99. Sebelum kita baca ayat ini, baik kita tumbuhkan pertanyaan, kenapa melindungi diri dari Dajjal dengan surat Al-Kahfi? Yang kedua, kenapa Allah letakkan kisah Ya'juj dan Ma'juj di dalam surat Al-Kahfi? Jawabannya adalah satu, Dajjal memiliki kemampuan untuk mengkafirkan manusia dengan segala kekuatannya. Sementara kisah Al-Kahfi adalah berlindungnya para pemuda-pemuda beriman dari pemaksaan kekafiran yang saat itu ditekankan oleh penguasa zalim yang kafir. Siapapun yang tidak mau kafir akan dihabisi di tangannya dan bala tentaranya. Maka para pemuda Kahfi melindungi diri mereka masuk ke dalam gua yang mereka digelar dengan Ashabul Kahfi. Dajjal nanti memaksa orang dengan segala macam trik, dengan kekuatan, dengan harta, dengan dunia, termasuk ancaman pembunuhan dan penyiksaan jika tidak mau bergabung dengannya, jika tidak mau menuhankannya. Surat Al-Kahfi menjadikan orang-orang yang hafal ayat ini, hafal surat ini, dan mengetahui makna dan segala kandungan isinya, terjaga daripada Dajjal. Ini yang pertama, tentang Dajjal. Yang kedua, tentang Ya'juj dan Ma'juj. Allah ceritakan di sini oleh penguasa zalim yang kafir pada masa itu. Di akhir zaman, Allah perintahkan seluruh orang yang beriman agar selamat dari ancaman kematian, teror kematian oleh Ya'juj dan Ma'juj, agar lari. Dan pemimpin yang membawa mereka lari untuk selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah Isa alaihi salam serta Al-Mahdi. Kaum muslimin yang kami muliakan, sama-sama lari tetapi beda. Kalau dari Ya'juj dan Ma'juj hanya menyelamatkan diri dari pembantaian. Sementara kalau dari Dajjal, pembantaian itu bab terakhir. Pemurtadan dan pengkafiran, mau mukmin kita atau tidak, yang pokoknya siapapun manusia selain mereka wajib habis. Ini sebenarnya cita-cita Yahudi, Pak. Yahudi ingin habiskan seluruh manusia selain kelompok mereka. Tapi Yahudi masih agak sedikit punya cara. Kalau Ya'juj Ma'juj nggak ada cerita, brutal. Memang main tebas, main pancung, main cincang, main gantung, main bakar. Tidak ada satupun peluang untuk hidup seluruh manusia di bumi ini selain ras mereka. Bahwa hakikat Ya'juj dan Ma'juj ini benar-benar ada. Bagaimana Allah menceritakan mereka, kita perhatikan dan kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 92. Sebenarnya kisah mereka itu dimulai dari ayat 90 ya. Kisah mereka yakni tentang Zulkarnain. Tapi penekanan kita ambil dari ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Dia ini adalah Zulkarnain, sang panglima tempur, raja penakluk yang tak terkalahkan, penguasa timur dan barat yang disebut dengan Dzulqarnain. Allah menyebut namanya Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah gelar, bukan nama aslinya. Maksudnya
Kaum ini betul-betul nggak ngerti bahasa orang lain selain bahasa mereka. Dan kaum ini dalam sejarah adalah kaum yang benar-benar pribumi, pedalaman, bahkan mereka tidak punya pakaian. Dan mereka hidup super primitif. Mereka tidak bergaul dengan manusia yang hidup pada zaman mereka, kecuali hanya mereka saja. Oleh karena itu mereka tidak ngerti bahasa yang lain. Zulkarnain sampai ke sana. Pada intinya ada 1-2 di antara mereka yang dapat diajak berkomunikasi. Keluhan mereka, jadi bukan yang ini yang Ya'juj Ma'juj, bukan. Tapi mereka adalah yang mengeluh dari karena seringnya Ya'juj Ma'juj atau kabilah Ya'juj dan Ma'juj menyerang mereka. Lalu mereka minta kepada Zulkarnain, jadikan kami dengan mereka itu ada pembatas yang menjadikan mereka nggak bisa menyerang kami. Apapun keinginan dari perbendaharaan dunia, duit, emas, apa segala macamnya, kami akan siapkan. Walaupun suku ini suku primitif, tapi mereka memiliki perbendaharaan bumi, kekayaan emas segala macamnya. Zulkarnain menolak. Yang Allah berikan kepada saya lebih baik dengan apa yang ada di tangan kalian. Zulkarnain dengan gagah mengatakan, sorry, tidak tertarik dengan tawaran kalian. Tapi karena bangsa atau kabilah Ya'juj Ma'juj itu betul-betul real, memang terkenal kebiadaban dan kebrutalan buasnya mereka, siap, kami akan bantu kalian. Syaratnya kalian bantu kami. Kumpulkan semua besi yang ada di bumi ini, yang bisa kalian kumpulkan. Kumpulkan semuanya. Kemudian Zulkarnain mulai membuat cetakan untuk dimana dia akan ngecor dengan besi. Subhanallah. Orang ngecor dengan semen, ini ngecor dengan besi. Nggak tanggung-tanggung antara 2 gunung. Gunung ini sama tingginya. Jadi dari puncak gunung ini ke puncak gunung ini, di sini dibuat cetakan. Di sana nanti akan dicor dari atas. Apa teknologi yang digunakan Zulkarnain? Makanya jangan dikatakan teknologi kita ini udah puncak, Pak. Zaman dulu teknologinya Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang belum pernah kemampuan mereka sampai oleh kamu sampai hari kiamat. Jangan katakan bahwa kita sudah ada di puncak teknologi sekarang. Allah telah pernah menaikkan manusia di puncak teknologi, Allah hancurkan. Allah naikkan ke puncak teknologi, Allah hancurkan. Dan Allah berkata, teknologi yang ada pada mereka lebih baik daripada yang ada pada kita. Ya'juj dan Ma'juj ini sekali lagi nggak peduli. Ketemu binatang, binatang mereka tangkap, dan binatang itu mereka jadikan makanan mereka. Ketemu manusia, mau kecil, mau tua, wanita, laki-laki, pasti mereka cincang, mereka bantai. Dan kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini saking terkenalnya, sampai-sampai tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan dan mengalahkan mereka saat itu. Dan ternyata ketika mereka lepas, Allah juga menyebutkan tidak ada satupun kekuatan di bumi yang sanggup menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bahkan kekasih Allah Isa alaihissalam sekalipun tidak berkutik di hadapan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Mahdi dengan bala tentaranya tidak sanggup berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Hebat Ya'juj Ma'juj ini. Saya sampai sekarang belum mampu membayangkan seperti apa Zulkarnain bekerja dengan bala tentaranya dan sekaligus dibantu oleh penduduk lokal yang berbumi yang ada. Luar biasa, Pak. Dibuat cetakan yang akan menjadi dinding yang dicor nanti dengan besi. Ketinggian dinding itu nggak tanggung-tanggung, setinggi gunung di antara 2 puncak gunung. Dan ternyata sekarang ditemukan lokasinya itu adalah di antara Azerbaijan dengan Armenia. Penduduk setempat ketika Ibnu Battutah melakukan perjalanan ke sana selama beberapa bulan, ditemukan lokasinya, penduduk sekitar mengatakan kami tidak mampu mendekati tempat itu. Kenapa? Setiap kali kami berusaha mendekati tempat itu, seluruh bulu roma kami berdiri. Kadang-kadang, kata penduduk tempatan, kami melihat ada manusia-manusia kecil sampai di atas, di bagian yang paling rata itu, Pak, ada sampai orang-orang kecil. Orang-orang kecilnya, orang KT-KT itu orang Asia lah. Yang pendek-pendek dibandingkan orang Eropa, orang Barat tinggi-tinggi. Kecil-kecil muncul ke atas. Setiap kali mereka sampai ke atas, kami melihat ada angin kencang menghantam, lalu mereka terjatuh kembali ke dalam. Setiap kali ada yang sampai ke atas, ada angin yang menghantam mereka, kembali terjatuh ke dalam. Ini kata penduduk setempat. Kemudian Ibnu Battutah memberanikan diri dengan orang-orang yang dibawanya, ekspedisi yang dibawanya, beranikan diri mendekat, didamping oleh beberapa penduduk yang pemberani.
Lalu mereka tidak mampu mendengarkan dari balik tembok besi itu ada suara yang riuh di dalam. Suara ribut macam kerja keras. Tang teng tong, papu papu, bekerja dengan suara-suara yang banyak. Subhanallah, uniknya tempat ini tidak mampu disenter oleh satelit yang ada. Inilah bentuk bungkus gaib yang Allah jadikan. Fisiknya ada, kekuatan gaibnya juga ada. Kekuatan ini tidak mampu ditembus oleh satelit dan teknologi manusia. Persis dengan segitiga Bermuda.